Mas, kalau mobil rental ini dijualin bisa gak? Lagi perlu duit nih, utangnya belum pada lunas. Dan kalau soal harga, ya 50 sampai 70 juta lah. Aman gak? Ntar kenapa lagi? Mbak Dina nggak usah khawatir, dijamin aman kok. Kalau misalkan penagih utang datang gimana? Ya berdoa aja semoga penagihnya nggak datang ke rumah. Dina, keluar kamu! Karena Dina! Kamu tahu, jatuh tempo hutang kamu harus dibayar sekarang. Berapa banyak, Pak? Banyak banget, saya bisa butuh 10 sampai 30 mobil, Mas. Bisa gak? Bisa, Mbak. Nanti saya kontak teman saya yang lain. Oke, makasih ya. Iya, Mbak. Kehidupan Dina terbilang mapan ketika punya jabatan bergengsi di sebuah perusahaan. Saat pandemi Covid melanda, Dina terpuruk menunggak utang jutaan rupiah. Dina putar otak melunasi utang juga mencukupi kehidupannya. Mama kenapa sih? Rika liatin lagi gelisah banget kayaknya bolak-balik ruang tamu. Lagi mikirin apa sih, Ma? Ini loh Kak, Mama lagi pusing banget. Harus bayar utang. Malah udah mau jatuh tempo lagi. Lagian Mama demen banget ngutang sih. Ih, kamu ya, jangan asal ngomong. Mama ngutang itu buat kebutuhan kamu dan Mama. Kalau misalkan Mama nggak ngutang, duit dari mana? Kan kamu tahu Mama udah nggak kerja lagi sekarang. Ya Rika ngerti, Ma. Tapi kan gak harus ngutang juga, Ma. Ya udah diam kamu. Bukannya bantuin mikir malah nyalain Mama. Tapi kalau misalkan penagih utang datang gimana? Ya berdoa aja semoga penagihnya gak datang ke rumah. Dina, keluar kamu! Dina, keluar! Saya tahu kamu ada di dalam. Datang kan? Mana nih Kak? Rika takut, Ma. Dina, keluar! Mama juga tahu. Nanti kalau masuk gimana kalau kita didobrak? Mudah-mudahan aja Mas, dia enggak. Dina, bayar utang kamu! Hei Dina, keluar! Kamu jangan sembunyi ya. Kamu tahu, jatuh tempo hutang kamu harus dibayar sekarang. Dina, awas ya. Kamu harus bayar hutang kamu. Saya akan kembali. Kalau kamu nggak bayar, tahu resikonya ya. Wah, sial. Gimana bang? Ya udah cabut. Bergelimang utang, Dina dan keluarga sering dapat ancaman. Penagih utang terus berdatangan, tapi Dina pintar mainkan lidah, berdalih sedang cari pinjaman. Dina! Dina, keluar kamu! Saya tahu, kamu ada di dalam. Keluar! Gimana? Ada suaranya? Ada, awas. Woi Dina, keluar kamu! Kamu nggak akan lolos ya. Hutang harus dibayar. Keluar kamu! Abang, ada apa sih Bang? Kok marah-marah gitu sih? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Pura-pura ngerayu. Kamu tahu nggak? Kami kemarin menagih hutang. Ih, si Abang segitunya deh sama aku, Bang. Aku tahu sih Bang maksud Abang. Tapi Bang, aku mohon minta waktu sedikit lagi ya Bang. Aku nggak punya duit Bang buat bayar utang. Alah, banyak alasan aja kamu. Kamu jangan banyak gaya ya. Kamu pokoknya harus bayar hutang segera. Iya Bang, aku janji bayar utang Bang. Tapi nggak sekarang, nggak ada duitnya. Ingat ya, janji kamu. Kamu tahu risikonya kan? Iya janji. Makasih ya Bang Ganteng. Ribuan janji Dina umbar ketika ditagih utang. Sedikit bujuk rayu, sejenak lepas dari teror utang yang mengancam.
Dina makin dikejar waktu untuk membayar cicilan. Satu-satunya cara tercepat dapat uang dengan menggadai mobil miliknya. Mama tumben banget pagi-pagi udah bangun. Emang mau kemana sih, Mah? Mama mau gadein mobil buat bayar utang. Pusing Mama, kaget terus. Apa, Mah? Mobilnya mau digadein? Emang gak ada cara lain apa, Mah? Harus banget gadein mobil? Ya terpaksa Kak, itu satu-satunya jalan. Ya kalau misalkan nggak gadein mobil, duit dari mana? Tapi kan, Mah, gak harus gadein mobil juga. Terus nanti kita kalau jalan-jalan gimana gak ada mobil? Ih, kamu ya pikirannya jalan-jalan mulu. Udah tenang aja, Mama udah pikirin semuanya. Deh, Mama jalan dulu. Dina gadai mobil miliknya kepada Anto, seorang kenalan lama saat masih kerja di perusahaan pertambangan. Usai menggadai mobilnya, Dina sedikit lega. Uang 100-an juta ada di tangan. Namun uang yang ada belumlah cukup membayar cicilan utang yang menumpuk. Mas, ini mobil saya masih mulus kan? Coba deh, Mas cek sendiri. Oke, kalau begitu biar saya periksa dulu ya. Gimana Mas? Eh, Masih mulus kan? masih bagus sih mobilnya dan kondisinya seperti ini ya paling sekisaran 50 juta deh. Gimana? Mau nggak? Ya udah boleh deh. Nah ini ada duit 50 juta. Mbak Dina hitung lagi. Ini kuncinya. Oke? Nah, saya hitung lagi ya. Oke. Oke. Dina dulunya seorang pekerja eksekutif. Jabatan mentereng pernah dijabatnya. Gaya hidupnya glamor. Kebiasaan tersebut berlanjut meski kondisi ekonomi Dina sedang semrawut. Uang hasil gadaikan mobil dipakai untuk belanja barang berkelas. Yang penting happy. Urusan utang soal nanti. Sayang, nih lihat deh Mama bawa apaan. Belanjaan Mama banyak banget. Tuh ada tas, ada baju, ada sepatu, tuh kalung, gelang, cincin, gimana? Keren kan? Ya ampun, Ma. Mama selalu aja setiap habis punya uang belanja. Ingat, Ma, utang belum dibayar. Ah udah diam kamu. Urusan utang mah nanti aja. Yang penting Mama happy sekarang bisa belanja. Nih buat kamu. Ih, Mama tahu aja sih. Mohon kakak. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Senang. Iya dong. Bermodal uang hasil gadaikan mobil miliknya, Dina menyewa mobil sewaan. Ketika Dina kembali bertemu Anto, Dina ditawari untuk mendapatkan uang banyak lebih mudah dengan cara menggadai mobil sewaan. Widih, mobil baru lagi nih. Kayaknya baru kemarin deh habis gadein mobil, ya kan? Ah, Mas Anto bikin saya kaget aja. Ini mobil rental, bukan mobil saya. Oh, saya pikir Mbak Dina beli mobil baru lagi. Ya nggak bisa lah, Mas. Mana ada duit saya. Mas, kalau mobil rental ini dijualin bisa gak? Lagi perlu duit nih, utangnya belum pada lunas. Itu mah soal gampang. Mbak Dina nggak usah khawatir. Saya punya banyak kenalan pembelinya. Yang penting ada STNK-nya. Ah, yang bener, Mas. Heeh. Wah, boleh tuh, Mas. Tapi aman gak? Ntar kenapa lagi. Mbak Dina nggak usah khawatir, dijamin aman kok. Wah, oke lah kalau gitu. Kita ketemuan lagi ya.
sekalian saya bawa mobil-mobil yang lain. Oke. Dina tergoda ketika ada tawaran dapatkan uang dengan mudah. Dina mulai menyusun rencana serta menghitung segala resikonya. Mbak Dina. Dari mana, Mbak? Mas Reza, biasa Mas, habis belanja. Kebetulan nih, Mbak. Mbak Dina masih butuh mobil buat rental nggak? Iya masih Mas, Berapa banyak, Pak? banyak banget. Saya bisa butuh 10-30 mobil Mas. Bisa gak? Bisa, Mbak. Nanti saya kontak teman saya yang lain. Kalau buat Mbak Dina mah, saya siap cariin. Dina bergerak cepat untuk mendapatkan mobil dengan mudah, yaitu menyewa mobil sewaan dari perorangan dengan kontrak bulanan. Satu demi satu, mobil yang disewanya akan dijual lewat tangan Anto. Sejak berkenalan dengan Anto, Dina tergiur untuk menyewa mobil sewaan. Dengan modal belasan juta rupiah, Dina menjaring satu persatu mobil yang bisa disewanya. Mbak, ini mobilnya. Baru 2, tapi untuk mobil lainnya menyusul ya. Cuma 2 Mas, kan saya butuhnya 10 mobil. Iya, Mbak, cuma 2. Tapi nanti saya telepon temen dulu buat cari mobil lainnya. Soalnya kliennya tuh pada nanyain terus Mas. Ya udah nih, duit 15 juta buat 2 mobil untuk 1 bulan. Nanti kabarin lagi ya kalau ada. Wah, nggak salah ini, Mbak. Langsung cash. Iyalah Mas, biar urusannya lancar. Yang penting Mas Reza cariin lagi ya mobil yang lain. Halo, Mas Gopur. Ya, Mas Reza. Ada apa, Mas? Mas, masih ada mobil yang buat dirental nggak, Mas? Masih ada nih, Mas. Emang Mas Reza butuh berapa banyak? Butuh 5-10, Mas. Oh, ada, Mas. Tenang. Nanti saya antar ke rumah Mas Reza ya mobilnya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Sama-sama, Mas. Mobilnya aman, Mbak. Oke. Awalnya hanyalah Dina dan Anto. Lalu ada Nando, Bimo, dan Nedi sebagai kaki tangan. Modusnya sederhana. Dina berani menyewa mobil dengan membayar tunai di muka. Lalu mobil diserahkan kepada Anto dan kawan-kawan yang bertugas menjual mobil kepada penadah. Iya nih Mas, tolong segera dijual ya Mas kedua mobil ini. Oh ya Mas, harganya berapa nih? Kan kemarin saya sudah kasih tahu sama Mbak Dina soal harga. Pasti kamu lupa ya? Oh iya benar, saya lupa. Nggak masalah. Pokoknya Mbak Dina nggak usah khawatir. Kalau soal harga, saya pasti kasih yang bagus. Biar nanti kita yang ngatur semuanya. Dan Mbak Dina terima beres. Oke? Oke, saya setuju. Oh ya, biar semuanya kebagian, saya kasih komisi 10% dari harga mobil yang laku terjual gimana Mas? Setuju. Tuh, kalian dengar kan apa yang Mbak Dina bilang? Kalau kita dapat jatah 10% dari setiap penjualan mobilnya. Gimana, Bro? Ya, setuju. Bagus itu. Keren. Lihat. Wah, aduh. Mantap. Cobain mobilnya. Kita coba ini. Masih laku nih mobil. Uang didapat Dina dengan mudah. Ia terlena. Bersama kaki tangannya, Dina mengambil keuntungan dari menggelapkan mobil sewaan. Jadi laku berapa? Ya pastilah, kalau soal laku berapa, Mbak Dina bisa hitung sendiri kan? Hebat kalian, cepet juga jualnya. Emang jualnya gimana? Ada lah Mbak. Itu rahasia kami. Yang penting mobil-mobil itu cepat laku. Aman gak nih Mas? Aman, Mbak. Dijamin. Jadi gimana nih Mbak? Jatah kita berempat. Tenang aja, semua kebagian. Nih, bagian kalian 10%. Sisanya buat saya ya. Oke, kalau begini kan semuanya jadi lancar. Pastinya. Nanti kalau ada mobil lain, kita ketemu lagi ya. Oh iya. Siap, Bos. Ya udah kalau begitu kita pamit dulu ya. Oke.
Uang seolah berlimpah dari hasil gelapkan mobil sewa. Keempat kaki tangan Dina turut menikmati uang berlipat ganda. Wah, banyak juga. Mudahnya dapat uang, Dina makin kalap. Dina terus menyasar korban pemilik usaha mobil sewaan. Halo, malam Mas Anto. Gimana kabar? Malam juga Mbak Dina. Kabar aku baik-baik aja. Oh ya, ada kabar apa nih Mbak Dina? Gini Mas, saya dapat 10 unit mobil rental lagi nih. Biasa, buat dijual lagi. Wah, hebat itu Mbak Dina. Sedikitnya terhitung 40 mobil sewaan sudah digelapkan oleh komplotan Dina. Modusnya, Dina berperan sebagai pencari mobil sewaan. Sedangkan Anto dan kawan-kawan yang bertugas menjual mobil ke para penadah. Sepak terjang Dina gelapkan mobil akhirnya tercium jua. Beberapa pemilik mobil sewaan yang menjadi korban aksi tipu-tipu mulai curiga kepada Dina. Satu persatu pemilik mobil sewaan menggeruduk rumah tinggal Dina di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Gimana Mas? Kayaknya nggak ada orang di rumah. Ya udah deh, saya telepon dulu. Kayak diangkat lagi teleponnya. Capek nih teh. Udah dari tadi nungguin di depan rumah. Nggak ada orangnya lagi. Tahu kemana Mbak Dina? Saya juga udah capek banget nih Mas. Seharian nih nungguin, gak jelas kayak gini. Udah telepon, chat nggak dibalas lagi. Mbak Dina! Mbak Dina! Mbak Dina! Mbak Dina! Gimana ini, Neng? Sepi, kelihatan ke rumahnya nggak ada orang deh, Neng. Iya nih, aku juga udah gedor-gedor, tapi nggak ada orangnya. Pokoknya si Dina harus bayar sewa mobil kita. Iya, bener tuh Bang. Udah berapa bulan dia nggak ada kabar. Awalnya doang dia bayarnya lunas. Sekarang bayarnya nggak jelas. Apa jangan-jangan mobil kita udah dijual sama si Dina? Gawat, Neng. Kalau mobil kita sampai dijual, kita lapor polisi aja, Neng. Murka dengan muslihat Dina menggelapkan puluhan mobil sewaan, para korban melaporkannya ke pihak kepolisian. Dina pun berhasil diciduk setelah berhari-hari bersembunyi di dalam rumahnya. Kami mau melapor kejadian penggelapan mobil, Pak. Di Depok, daerah Beji, Pak. Siap. Baik, Pak. Malam. Sudah, Neng. Sudah Abang lapor. Mama takut di penjara. Selamat malam. Malam, Pak. Bapak, apa benar ini rumahnya Ibu Dina? Betul Pak, itu dia rumahnya. Betul Pak, ini rumahnya Bu Dina. Ibu Dina? Ibu Dina? Mama takut di penjara. Rika takut, Ma. Ibu Dina? Udah dobrak aja. Udah dobrak, Pak. Udah nungguin dari Duduk, tadi. Pak. Dobrak, Pak. Maaf, permisi. Woi, itu Bu Dina. Maaf, Dek. Saya harus bawa ibu Anda. Mari, Bu. Ikut kami, Bu. Ampun, Pak. Tolong kooperatif. Nanti semua jelaskan di kantor. Ayo, Bu. Rika, Mama sayang Mama, Rika. Dah suruh Balikin dua. Aksi tipu muslihat yang diperankan Dina usai sudah. Berdasar keterangan Dina, polisi melacak keberadaan keempat kaki tangan yang turut membantu Dina.
Benar. Anda yang sudah menjual mobil-mobil rental itu? Enggak, Pak. Bukan saya yang menjualnya, Pak. Terus, siapa yang menjual mobil itu? Dan apa peran Anda? Saya cuma menyuruh 4 teman saya, Pak, untuk menjual mobil rental itu. Peran saya cuma mencari dan menyewa mobil rental aja, Pak. Saya tidak ikut menjualnya, Pak. Siapa saja mereka itu? Bagaimana Anda bisa mengenal mereka? Itu ya, Pak, teman saya ada Anto, Bimo, Nando, sama Nedi, Pak. Mereka berempat, Pak, yang berperan menjual mobil rental itu, Pak. Saya kenal mereka melalui teman saya juga, Pak. Sudah berapa mobil-mobil rental yang Anda gelapkan? Lumayan banyak, Pak. Kalau nggak salah 40 unit mobil, Pak. Baiklah. Untuk sementara, keterangan Anda sudah cukup. Pak Asril, bawa dia ke tahanan. Kasus penipuan dan penggelapan mobil sewaan yang dipimpin oleh Dina berakhir sudah. Polisi akhirnya menciduk 4 tersangka lainnya, Anto, Nando, Bimo, dan Nedi, ketika sedang menunggu penadah untuk bertransaksi. Pak. Jangan semua, Pak. Ya. Ampun, Pak. Apa salah kami, Pak? Kalian ditangkap atas penggelapan mobil rental. Itu fitnah, Pak. Enggak bener, Pak. Itu nggak benar, Pak. Itu, Pak. Kalian bohong semua. Nanti jelaskan semua di kantor. Ikut kami ke kantor. Cepat. Iya, Pak. Pak. Ayo cepat. Ayo, Pak. Jalan, Pak. Bisa kami jelaskan, Pak. Pak. Jajaran kepolisian Polres Depok mengungkap sindikat penipuan dan penggelapan puluhan mobil sewaan yang dikomandoi oleh seorang wanita cantik berstatus janda. Dia adalah Dede. Guna memudahkan aksi tipu-tipunya, Dede memiliki 4 orang kaki tangan yang bertugas menjual mobil sewaan. Keempat tersangka itu adalah A, N, NT, dan B. Ada 5 orang tersangka yang berhasil kita amankan, di mana 1 orang ini wanita, ini adalah captainnya yang merencanakan, kemudian yang mengkoordinir 4 pelaku lainnya. Ini seorang wanita, inisialnya adalah Dede. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sebanyak 31 unit mobil yang berhasil mereka gelapkan. Kepada polisi, Dede mengaku berbuat gegara terlilit utang yang cukup besar. Kalau dia bilang sih ya utang itu untuk dia hidup ya, tapi kita tidak mendalam lebih jauh. Yang jelas intinya dia berutang soal ekonomi itu. Ya awal mulanya karena mobil saya. Mobil saya waktu itu telepon, saya dikenalin orang juga ke mereka. Saya bilang saya mau butuh duit, saya gedein mobil saya. Jadi mereka tahu pendana katanya, tapi pendananya juga aman gitu. Berarti mereka semua tuh tahu ya kalau ini hitungannya tindak kriminal gitu ya? Jajaran kepolisian Polres Metro telah menyerahkan sebanyak 31 unit mobil sewaan kepada pemiliknya secara gratis. Sejumlah korban pun menyambut dengan sukacita atas kebijakan yang dilakukan aparat kepolisian. Kami menghimbau untuk masyarakat yang lain, tolonglah berhati-hati untuk menyewakan ya ataupun meminjamkan mobil kepada orang yang belum benar-benar kita kenal gitu kan. Karena sekarang ya modusnya ya banyak gitu. Dengan iming-iming sewaan mahal lah, apalah inilah itulah, ujung-ujungnya kan mereka niatnya nggak benar gitu. Modus
Modus penggelapan mobil sewaan terjadi karena diiming-imingi pembayaran uang di muka. Pelaku penuh muslihat dan tipu daya. Korban biasanya menyadari setelah pelaku menghindar dan mencari-cari alasan saat mobil diminta kembali. Jadi terkait modus penggelapan mobil rental yang memang dalam masa pandemi ini juga sudah banyak terjadi. Yang pertama untuk pengusaha mobil rental ataupun pribadi-pribadi yang mengerentalkan mobilnya untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap siapapun yang melakukan rental mobil, ya. Identitas harus jelas dan kemudian dicek terus keberadaan mobilnya dan kalau bisa dipasang GPS di kendaraan sehingga apabila mobil tersebut diduga digelapkan atau hilang maka memudahkan untuk pencarian.